Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi terkait dengan komputasi statistika, di mana pada kali ini kita akan masuk ke materi selang kepercayaan Bootstrap. Nah, di sini pada selang kepercayaan Bootstrap ada beberapa bentuk ya, tergantung dari situasinya. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait dengan bootstrap T-interval. Nah, sebelum kita masuk ke bootstrap-nya, di sini kita akan bahas secara umum dulu, bahwasanya selang kepercayaan bagi theta berdasarkan distribusi T dengan lebar 1 min alfa kali 100% adalah theta lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, di mana A dan B-nya ini kita dapatkan berdasarkan perhitungan. Kalau A karena dia batas bawah, jadi di sini kita dapatkan dengan cara theta topi dikurangi T 1 min alfa per 2 pada dB ya. Kemudian juga dikali dengan S theta topi. Kalau misalkan B di sini karena batas atas, jadi kita tinggal mengganti simbol minus menjadi plus. Ya. Nah, rumus ini sebetulnya bisa kita nyatakan juga dalam bentuk sama-sama minus, ya. Cuma di sini ada perbedaan pada batas atasnya. Yang awalnya batas atasnya itu berdasarkan 1 min alfa per 2, tapi kalau misalkan minus di sini didasarkan pada alfa per 2. Nah, nanti yang akan kita gunakan untuk bootstrap T-interval adalah rumus yang ini. Oke, bootstrap T-interval ini digunakan kalau misalkan distribusi sampling atau bootstrap dari theta topinya itu adalah normal atau mendekati normal. Nah, cara kerjanya di sini mengganti T tabel dengan nilai statistik T bintang. Nah, jadi di sini kita tidak perlu lagi mencari T tabel, kemudian kita hanya perlu menghitung T bintang. Kemudian eh, oleh karena itu, untuk bootstrap T interval rumusnya diganti ya menjadi kalau A-nya itu adalah theta topi dikurangi T bintang 1 min alfa per 2 dikali S theta topi. Kemudian B-nya itu diganti menjadi theta topi dikurangi T bintang alfa per 2 dikali S theta topi. Nah, dengan catatan nilai theta topi dan S theta topi ini diperoleh berdasarkan perhitungan data sampel asli. Ya, karena di sini pun tidak ada simbol bintang di dalamnya. Jadi kalau misalkan tidak ada simbol bintang, maka ini didasarkan pada sampel asli. Nah, bagaimana tahapan untuk mendapatkan nilai T bintang ini, baik itu T bintang 1 min alfa per 2 maupun T bintang alfa per 2. Yang pertama, ini kita lakukan bootstrap ya, sebagaimana yang kita pelajari di video sebelumnya, baik itu bootstrap secara parametrik maupun non-parametrik. Kemudian dari bootstrap ini kita dapatkan statistik theta topi bintang dan juga simpangan baku S theta topi bintang. Nah, berdasarkan dari nilai ini, kita bisa menghitung T bintang. Di sini rumusnya adalah T bintang B, ini berarti didasarkan pada B keberapa atau bootstrap keberapa, di mana ini dihitung dengan rumus theta topi bintang dikurangi theta topi dibagi S theta topi bintang. Nah, ini sekilas sama ya atau mirip dengan rumus T biasa ya dengan mengganti di sini hasil dari bootstrap ya
kemudian yang ini didasarkan pada sampel asli. Kalau misalkan rumus T biasa, ini dari populasi, kemudian yang bootstrap ini didasarkan pada sampel. Ya. Oke, kemudian ulangi langkah 3 sampai 5 ini sebanyak B kali, sehingga nanti kita akan dapatkan T bintang sebanyak B. Mulai dari T bintang 1, kemudian T2 bintang, sampai dengan TB bintang. Kemudian nilai T bintang ini kita urutkan dari yang kecil sampai ke yang paling besar. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan atau menentukan T bintang 1 min alfa per 2 dan T bintang alfa per 2? Kalau misalkan kita ingin mencari T bintang 1 min alfa per 2, nilai ini merupakan nilai T bintang pada urutan 1 min alfa per 2 dikali B. Sedangkan untuk T bintang alfa per 2 ini merupakan nilai T bintang pada urutan ke alfa per 2 dikali B. Kemudian dihitung rumus A dan B-nya sehingga kita dapatkan selang kepercayaan bootstrap T interval. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan di sini kita dapatkan T bintang 1 min alfa per 2-nya ini, kalau misalkan alfanya 5%, kemudian bootstrapnya 1000, maka T bintang 1 min alfa per 2-nya ini adalah T bintang pada urutan ke 975. Sedangkan untuk T bintang alfa per 2, di sini kita dapatkan pada T bintang urutan ke-25. Nah, di sini. Jadi, tergantung dari B dan alfanya, kemudian barulah kita dapatkan urutan T bintang yang keberapa untuk melengkapi selang kepercayaannya. Nah, kalau misalkan alfa per 2 dikali B-nya itu tidak menghasilkan bilangan bulat, maka kita dapat eh, membulatkan ya, membulatkan bilangan tersebut, tapi dia itu sifatnya lebih kecil dari A. Ya, misalkan di sini ya, dengan simbol yang ada. Kalau misalkan kita dapatkan 20,78, maka pembulatannya itu adalah 20. Kemudian 11,01, 11, 97,5, dan 97. Jadi pembulatannya itu ke bawah. Sehingga kalau misalkan K-nya ini adalah alfa per 2 dikali B plus 1, maka dia itu kalau misalkan T bintang 1 min alfa per 2 adalah nilai T bintang pada urutan ke K, sedangkan T bintang alfa per 2-nya adalah T bintang pada urutan ke B plus 1 min K. Dengan catatan K ini adalah hasil pembulatan ke bawah. Ya. Oke, di sini contohnya ya, misalkan B-nya 100, alfanya 5%, kemudian K-nya kita dapatkan 2,525, maka K-nya adalah 2. Sehingga untuk T bintang 1 min alfa per 2-nya adalah nilai T bintang pada urutan kedua, sedangkan T bintang alfa per 2-nya merupakan nilai T bintang pada urutan ke-99. Oke, di sini ada contohnya. Misalkan ambil contoh bootstrap non-parametrik pada contoh sebelumnya. Misalkan di sini kita dapatkan X bar, kemudian ada juga S kuadrat X bar, kemudian kita dapatkan T ya. Kemudian di sini kita bisa menghitung X bar bintang, kemudian S bintang ya. Kemudian ada juga T bintang. Oke, di sini misalkan B-nya itu 7 ya. Pada video sebelumnya kita dapatkan X bar dan X bar-nya itu
3,766 dan 0,7965. Nah, di sini kita hitung T bintangnya untuk setiap bootstrapnya. Kemudian kita urutkan nilai T bintangnya, ya, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, di sini kita hitung untuk T bintang 1 min alfa per 2-nya itu terletak pada urutan ke-975. Sedangkan untuk T bintang alfa per 2-nya itu pada urutan ke-25. Sehingga kita dapatkan nilainya untuk T bintang pada urutan 25 itu min 4,36,036,056. Sedangkan T bintang pada urutan 975 adalah 2,967507. Sehingga kita bisa hitung selang kepercayaannya dengan memasukkan nilai T bintang tersebut untuk batas bawah dan batas atasnya, sehingga kita dapatkan selang kepercayaan 95% bagi mu berdasarkan bootstrap T interval adalah batas bawahnya 1,40238, kemudian batas atasnya 7,23919. Oke, ini adalah menggunakan Minitab, ya. Selanjutnya, bentuk lainnya adalah bootstrap persentil. Di sini, bootstrap T interval sebetulnya dalam penerapannya tidak selalu terpakai karena ada asumsi, ya. Asumsinya itu dia berdistribusi normal. Sehingga distribusi dari theta topi bintangnya itu harus simetris. Kalau misalkan theta topi bintangnya itu distribusinya miring, ya, ke kiri atau ke kanan, maka T interval ini tidak dapat digunakan. Sehingga salah satu solusi atau alternatif kalau misalkan kita ingin mencari selang kepercayaan berdasarkan bootstrap, tapi tidak terpenuhinya simetris tadi, ya, maka kita bisa menggunakan bootstrap persentil. Oke, di sini kita lihat perbedaannya. Kalau misalkan bootstrap persentil, di sini masih sama, kita didasarkan pada theta topi bintang, ya. Kemudian di sini theta topi bintangnya itu kita urutkan. Kalau misalkan T interval, tadi yang diurutkan adalah T bintang. Tapi kalau misalkan persentil, di sini yang diurutkan adalah theta topinya. Dari yang kecil sampai yang besar. Nah, di sini bagaimana batas bawah dan batas atasnya? Kalau misalkan batas bawahnya, dia itu adalah theta topi bintang pada urutan ke K1. Di mana K1-nya itu kita peroleh dengan B dikali alfa per 2. Sedangkan untuk batas atasnya adalah pada urutan ke K2, di mana K2-nya itu adalah B dikali 1 min alfa per 2. Oke, itu adalah bootstrap persentil. Jadi di sini bootstrap persentil ini tidak perlu kita hitung T-nya, ya, karena dia tidak didasarkan pada distribusi T student. Tetapi untuk bootstrap persentil ini kita cukup eh, melihat dari nilai theta topi bintang. Nah, di sini bootstrap persentil lebih disukai dan lebih banyak, lebih baik dibandingkan dengan bootstrap T interval. Meskipun si distribusinya itu tidak simetris, maka kalau misalkan kita dipaksakan untuk T interval, dia tetap menganggap distribusinya simetris. Jadi tidak sesuai, ya. Oke, selanjutnya ada bootstrap jenis lainnya yaitu bootstrap BCA. Di sini bootstrap BCA itu adalah eh, perbaikan dari bootstrap persentil, di mana bootstrap persentil dan juga sebetulnya bootstrap T interval itu tidak dapat mengatasi bias. Nah, jadi
Untuk mengatasi bias, maka kita menggunakan Bootstrap BCA atau Bias Correction and Acceleration. Nah, di sini Bootstrap BCA rumusnya sama ya dengan persentil, di mana dia melihat dari theta topi bintang pada urutan ke K1 dan K2. Kemudian cara untuk mendapatkan K1 dan K2-nya yang berbeda antara BCA dengan persentil. Di mana di sini K1-nya diperoleh dengan perkalian B dikali alfa 1, kemudian K2-nya itu dia diperoleh berdasarkan B dikali persamaan ke 5,4. Oke, itu adalah BCA ya. Misalkan di sini ada contoh-contohnya, nanti silahkan bisa rekan-rekan baca ya. Dan juga di sini ada juga untuk eh, mini tab-nya. Oke, mungkin itu terkait dengan selang kepercayaan Bootstrap untuk dipelajari. Silahkan bisa dibaca kembali modulnya. Barangkali ada hal yang belum tersampaikan di video. Cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf bila ada hal kurang berkenan. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.